Berbicara akhir zaman sama seperti membicarakan gaib. Alam gaib ataupun akhir zaman, karena dia gaib, tidak ada caranya kecuali kembali kepada sunnah Nabi atau kepada Al-Quran jika ada. Tapi persoalan Mahdi tidak bertemu di dalam Al-Quran secara eksplisit, namun baru secara jelas ditemukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita ulang, karena persoalan Imam Mahdi, Imam akhir zaman, sama seperti membicarakan masa mendatang alam gaib atau alam gaib hari ini. Sekarang ada alam gaibnya. Ada. Membicarakan alam gaib, metode yang paling aman, sebenarnya ada metode lain, namanya metode kasyaf. Tapi kasyaf itu berbahaya kalau tidak ahli, bisa kemasukan setan. Kasyaf itu penyingkapan mata batin, ya. Maka yang aman adalah kembali kepada riwayat-riwayat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 255 Hijriah lahir seorang imam dari keturunan Ahlul Bait. Belum besar umurnya, hilang. Imam itu terhitung imam ke-12. Orang Syiah kemudian mengkultuskannya sebagai Imam Al-Mahdi. Kehilangannya disebut dengan ghaibah al-ghaibah as-sughra, kegaiban pertama. Apakah itu yang dimaksud Imam Mahdi dalam tradisi Ahlus Sunnah? Maka tidak lama berselang setelah kejadian hilangnya Imam Mahdi versi Syiah ini, kelompok Syiah, maka muncullah Imam Ahlus Sunnah bernama Sulaiman ibnul Ash'as yang sering disebut sebagai Imam Abu Dawud. Imam siapa namanya? Sering dengar gak nama Abu Dawud? Hadis Sahih Bukhari, HR Bukhari. Sahih Muslim, HR Muslim. Ya, hadis Abu Dawud, HR Abu Dawud. Ini berubah-ubah ya suaranya. Ya, nggak apa-apa. Terganggu nggak? Nggak ya. Imam Abu Dawud wafat sekitar 275 Hijriah. Berarti kejadian hilangnya imam orang Syiah sebelum beliau wafat beberapa tahun. Maka beliau tulislah satu bab dalam kitab Sunan Abi Daud, kitab ketiga setelah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud. Imam ini semasa dengan Bukhari tapi lebih muda, karena Bukhari lahir sekitar tahun 194, dia setelah tahun 200, kira-kira 202 atau 204. Oke, udah kebayang nih orangnya yang nulis siapa? Imam Abu Dawud rahmatullah alaih. Beliau menulis satu bab dalam Sunan Abi Dawud. Apa babnya? Kitabul Mahdi, bab tentang Imam Al-Mahdi. Saya kira itu babnya panjang, ternyata cuma 9 hadis atau 10 hadis, lebih kurang. Berarti beliau mencukupkan beberapa hadis saja. Tapi Imam Abu Dawud mengatakan, aku hafal 500.000 hadis. 500.000 setengah juta bukan? Ya, itu banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Kata orang Jawa tuh, banyak. Tanya Ustadz sekarang 42 hadisnya susah ngapal. Hadis Nawawi, Arba'in Nawawiyah namanya. Kala mana SD, anak TK, anak SD hafal hadis 42. Ustadz katanya Ustadz ahli hadis, 42 hadis pun tak hafal.
Banyak hari ini. Imam Abu Daud mengumpulkan 500.000 hadis. 500.000 ini dia pilih yang bagus-bagus. Tersisalah 4.000-an. Dari 4.800-an ya, sekitar itu. Dari situ dia ambil hadis Al-Mahdi sekitar 9 saja. Dan dari 9 itu yang paling jelas 1 atau 2 atau 3 hadis saja. Nah, saya mau cerita 2, 3 itulah ya. Insya Allah biar gampang beragamanya. Kalau saya ceritakan 9, pagi besok baru selesai menjelaskannya ya. Ini saya jelaskan dalam daurah untuk para teman-teman, para ustadz di hari pertama datang di Pekanbaru, hari Kamis di YTWU, tapi berbahasa Arab Pak, mulai sebelum zuhur sampai sebelum asar ya. Awalnya ada yang datang, yang lain 5 menit kabur, dikira bahasa Indonesia kali ya. Assalamualaikum, marhaban, marhaban. Ya, fadhal. Allahumma shalli ala. Ya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk. Dah, duduk. Duduk sini ya. Ya. Syukran ya, jazakallah khair. Kita lanjut. Oke, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam hadis tersebut, fadal, jazakallah khair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Mahdi min itrati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Min waladi Fatimah. Dari keturunan Sayyidah Fatimah. Waalaikumsalam. Nah, duduk situ dekat Cang Nandar tuh ya. Oke, syukran ya. Terima kasih. Jadi apa kata Nabi? Al-Mahdi minni atau min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nabi itu punya keturunan lewat jalur siapa? Sayyidah Fatimah. Maka hati-hati jika ada ajaran yang mencoba meragukan keturunan Rasulullah. Itu adalah ajaran yang terindikasi terkena fitnatud Dajjal, terkena fitnahnya Dajjal. Fitnah dalam bahasa Arab artinya kekacauan, kerancuan ajaran Dajjal. Dajjal artinya lawan dari Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dapat hidayah, Dajjal yang tidak dapat hidayah, pembohong. Maka ajaran mana saja hari ini yang membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran tersebut perlu dicurigai. Ya, udah lihat saya aja sini. Lihat saya sini. Udah lihat saya. Mahabbah. Ya. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Udah jawab, biarin aja, biarin aja. Hari ini ada nggak orang yang ngajarin benci dan meragukan keturunan Nabi, terus bilang nggak ada keturunan Rasulullah hari ini? Ada nggak? Ada. Curigai kelompok itu. Paham? Ada kelompok bilang, tokoh bilang, mana ada keturunan Nabi? Udah kena deh.
Kenapa? Karena imam akhir zaman pasti keturunan Rasulullah SAW. Nanti ngeles, kita keturunan lewat jalur bapak, ini kok lewat jalur Fatimah? Emang urusannya apa? Ada orang Minang nggak di sini? Lewat jalur bapak apa ibu? Sukunya? Mama tuh. Iya, lewat ibu kan? Matrilineal. Kalau antum matre. Ya, serius amat sih. Ada kok sah. Itu kan masalah ketentuan hukum aja, hukum yang berlaku. Jadi poin pertamanya apa? Al-Mahdi pasti keturunan Fatimah. Di ujung bab Imam Abu Dawud menyebutkan satu hadis, tapi hadisnya lemah, bahwa Al-Mahdi keturunan Sayyidina Al-Hasan. Ya. Tapi ada riwayat lain Sayyidina Al-Husain, sama-sama lemah. Maka kita gabung saja. Anaknya Fatimah berapa? 2. Ya udah, Al-Mahdi gabungan Hasan dan Husain. Maka nasabnya 2, Al-Hasani wal Husaini. Di pertengahan bab beliau mengatakan imam akhir zaman itu yuwati usmuhu ismi, isimnya dia sama, yuwati sama, sepakat, sesuai dengan ismi. Apa arti ismi bahasa Arab? Nama, itu terjemahan. Imam Al-Bajuri, kalau kita dulu di pesantren ngaji kitab hasyiah imam, salah satu yang paling terkenal namanya Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri, salah satu syekh di Al-Azhar. Salah satu syekh di Al-Azhar. Dulu, udah lama itu. Beliau punya murid yang umurnya panjang, salah satunya namanya Syekh Al-Aquri. Itu punya murid namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, dan juga yang lebih tua Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ilmunya ini berkembang lewat murid-murid beliau berdua. Syekh Yasin Al-Fadani, kiainya Encang Nandar, berguru ke beliau. Ya, ini orang ini sakti juga nih ilmunya. Tapi kalau lagi pakai udut nggak sakti dia. Taib. Jadi apa arti ism? Kata Imam Bajuri ketika menjelaskan makna basmalah, Bismillah. Ism itu artinya apa? Kalau orang sekarang kan kurang percaya sama kekuatan nama. Apa kata mereka? Apalah arti sebuah nama? Dia nggak paham. Nggak ada nama nggak bisa masuk kantor, ya nggak? Nggak ada nama nggak bisa sekolah, bisa nggak? Nggak ada nama saya nggak bisa terbang sini, ya nggak ada nama nggak dapat gaji. Kalau nggak ada nama, maka nama penting bukan? Penting nama itu. Nama itu diri kita, nama itu harga diri kita, nama itu hakikat kita. Apa arti nama? Al-ismu, arti awalnya adalah as-sumu. Sumu sama, langit. Langit di atas apa di bawah? Tinggi apa rendah? Maka sumu artinya ketinggian derajat. Namanya, isimnya menyerupai namaku atau bersesuaian dengan isimku. Berarti kalau diterjemahin yang pertama apa? Ketinggian derajatnya mengikuti ketinggian derajatku. Tetap nggak boleh sama, karena Nabi tetap paling tinggi, wali di bawahnya. Tidak ada wali yang lebih tinggi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasia ketinggian Nabi?
Nabi itu siapa sebenarnya? Jika ingin faham Nabi, maka cukup baca surat As-Saff. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa ini gelarnya Ruhullah wa kalimatuh, rohnya Allah dan kata Allah, kalimatnya Allah. Apa kata beliau? Wahai Bani Israel, aku Rasulullah kepada kalian, dan memberi mubasyiran, memberi kabar gembira mengenai kedatangan seorang Rasul setelahku, Rasul yang penutup dan paripurna, namanya ismuhu Ahmad. Pakai ism. Ism itu artinya ketinggian derajatnya, bernama Ahmad. Ahmad itu siapa? Apa beda Ahmad dan Muhammad? Cuma sekedar nama? Apalah arti sebuah nama? Gak berlaku, Pak. Penting nama itu. Apa beda Ahmad dan Muhammad? Kenapa Nabi Isa tidak mengatakan ismuhu Muhammad, tapi ismuhu Ahmad? Ahmad secara bahasa Arab artinya apa? Yang pernah baca bahasa Arab? Hamida yahmadu hamdan. Puji-pujian, terpuji. Ahmad yang paling terpuji karena ketinggiannya. Siapakah Ahmad itu? Ahmad itulah hembusan Allahu Ahad. Allah pertama kali menghembuskan nyawa pertama, roh pertama di alam semesta ini bernama Ahmad. Makanya Nabi Isa, karena beliau lahir tidak perlu ada seorang ayah, dia sangat mengerti hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Mahdi itu namanya, ketinggian derajatnya mengikuti, berkesesuaian dengan ketinggian derajatku. Itu maksudnya kepada Ahmad. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Al-Hakim, dan hadisnya sahih menurut beliau dan diterima oleh imam-imam yang lain, kecuali imam yang tidak percaya bab ilmu qalbu, ilmu hakikat. Imam Hakim ini mengarang kitab dari Mustadrak al-Sahihain, hadis-hadis sahih yang ketinggalan gak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia punya murid namanya Al-Baihaqi, ya. Imam Ahlus Sunnah, aqidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, mazhabnya Syafi'i. Tapi karena dia meriwayatkan riwayat seperti ini, dia dituduh sesat oleh kelompok-kelompok yang dari dulu tidak percaya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin, wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Yang riwayat kedua lebih sahih. Aku telah jadi nabi, Adam masih tanah, belum ada. Berarti sudah ada nabi sebelum nabi di bumi. Itulah Ahmad. Kuntu. Ini bukan obrolan saya. Yang berbicara siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum berbicara tentang dirinya yang lain, dirinya yang sebelumnya. Kuntu adalah aku dulu. Kalau bahasa Arab apa Jang? Kuntu kana yakunu. Kuntu past tense, fi'il madhi. Dulu adalah aku seorang nabi. Adam belum ada. Itu nabi di masa apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang ingat kan? Emang kita belum ada juga, Nabi Adamnya belum ada, apalagi kita. Jadi Nabi Muhammad sudah menjadi Ahmad Nabiullah dulu. Inilah beda Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi sudah lama, maka tolong luruskan pelajaran-pelajaran di sekolah. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi bukan umur 25. Beliau diangkat sudah ada sebelum ada alam ini. Tua nggak Nabi Muhammad? Itu sebabnya beliau cukup 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, beres persoalan alam semesta. Nggak usah lama-lama seperti Nabi Nuh 950 tahun. Nggak usah lama seperti Nabi Ibrahim yang hampir 200 tahun. Nggak usah lama-lama. Cukup berapa tahun di Mekah?
13. Pindah ke Madinah 10 lebih dikit, hampir ke 11. Tak masuk tahun 11 Rabiul Awal wafat. Muharram, Safar, Rabiul, jadi masih 10-an. 10 tahun akan ismuhu Ahmad, surat Saf. Namanya Nabi Muhammad itu dulu alamnya alam bumi atau alam apa? Bumi kali ya, belum ada memang. Itulah alam ruh. Bahkan sebelum alam ruh, malaikat Jibril aja belum ada. Itulah sebabnya malaikat Jibril menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Khidir pernah menjadi guru Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir menjadi guru Nabi Musa, sosok ini mengatakan, "Hai Abdul Muttalib, nanti anakmu namain Muhammad ya." Ya. Terus apa kata Abdul Muttalib? "Tolong doakan cucuku ini." Kata orang tua ini, "Justru aku yang butuh doa dia." Belakangan dicek oleh ahli riwayat yang mengerti ilmu ini, itu adalah Nabiullah Khidir. Jadi seorang Nabiullah Khidir itu butuh doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gurunya Nabi Musa. Kenapa? Spirit ruh yang ada di dalam jiwanya Nabi, di dalam badannya Nabi itu adalah ruh Ahmad. Itu maknanya kuntu nabiyan, dulu aku nabi, nama kenabianku Ahmad. Kalau di bumi nama kenabiannya Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu Ahmad, tapi asyhadu Muhammad. Karena Ahmad itu syahadatnya masa dulu, masa azali dan masa ruh, bukan sekarang. Siapa Al-Mahdi? Maka Al-Mahdi yang dia mewarisi spirit Ahmad itu, yuwati usmuhu ismi. Jadi jangan cocok logi, ikutin aja ayatnya, ikutin hadisnya, pakai ilmu bahasa, ikutin imam-imam kita, terang maknanya. Jadi nggak usah khawatir persoalan Al-Mahdi. Yang kita khawatirkan satu, kita pantas nggak menjadi tentaranya, menjadi pengikutnya. Ini corona begini aja udah banyak yang ngeluh, nyalahin ini, nyalahin itu. Lupa kalau ini izin Allah semua. Tauhidnya berubah. Bener nggak? Muncul vaksin, salahin ini lagi, nggak suka nggak usah vaksin, ya. Nggak usah macam-macam, jalan aja. Semuanya Allah telah atur, dan aturan Allah lebih hebat dari aturan orang-orang di luar Allah. Makar itu kan bahasa lama, sekarang kalau boleh disebut makar itu konspirasi. Dulu ketika Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mencoba ingin menghancurkan masjid dari dalam, maka dia taruh itu orang munafik banyak di kelompok sahabat-sahabat Nabi. Nabi ini kan bukan guru tunggal. Nabi ini mengkader guru-guru. Maka sahabat ini gurunya ini, sahabat ini gurunya ini. Sahabat yang bekerja nggak bisa hadir, nanti datang kepada guru siapa. Begitu terus bolak-balik. Jadi dulu itu banyak guru. Karena banyak guru, kebangkitan itu cepat. Ini yang tidak ada di nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya pemain tunggal. Nabi Musa aja yang berdua sama Nabi Harun, selebihnya pemain tunggal. Jadi kalau dakwah kita mau cepat berkembang, jangan main sendiri. Ya seperti ini. Ada yang ngatur ini, ada yang ngatur ini, ada kader ini, ada mentor ini, begitu. Nabi tahu ada munafik nyamar, tapi kan nggak boleh bilang ente munafik, nggak boleh. Haram hukumnya, itu su'ul adab. Saking Nabi cintanya ke semua makhluk dan sayang, beliau pun masih menyolatkan Abdullah bin Ubay waktu mati. Sampai ditegur oleh Allah, karena orang ini jahat ya, bukan main kepada Rasulullah SAW. Dalamnya setan. Jadi ada orang-orang, emang orang beneran Pak, tapi ada orang yang syayatinul ins,
Dia manusia tapi dalamnya setan. Kenapa? Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Ada darah gak di lidah? Maka kita bisa dipinjam lidah kita oleh setan. Ada darah di mata? Maka mata ini bisa dipinjam oleh setan. Ada darah di bagian tubuh perut kita? Semuanya ada. Maka dia bisa ikut serta. Itu sebabnya kalau ahli fikih bilang sunat baca bismillah makan minum. Kalau versi ahli kolbu, ahli hakikat, ahlus sunnah wal jamaah, wajib sebenarnya baca bismillah itu. Itulah sholatnya badan. Makan, minum itu. Sholat artinya zikir kan? Aqimis sholata li dzikri. Jadi Al-Mahdi ini gimana? Ini baru satu nama loh kita jelasin. Ketinggian derajatnya mengikuti ketinggian derajat Nabi. Maka beliau pewaris spirit Ahmad. Jadi dalamnya Al-Mahdi itu Ahmad. Ilmunya, ketinggian derajatnya, tuanya. Ini ada bukti lain. Ketika Nabi Mi'raj sampai ketemu Nabi Yusuf di langit berapa? Di sini ada peringatan Isra Mi'raj kan? Ayo kita cek nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu Nabi Yusuf, nabi paling cuak sealam semesta. Kalau ibu-ibu lihat, itu ibu-ibu lupa napas, mungkin mati. Lupa napas, kalau ngeliat saya kan biasa aja bu, bisa nok ibu ngeliat saya. Itu apa kata Rasulullah? Gagahnya Yusuf baru separuh gagahnya aku. Cakepnya Yusuf separuh cakepnya aku. Jamaluhu nisfu jamalihi. Kira-kira gimana? Tapi Allah tidak zahirkan. Kalau dizahirkan bahaya penduduk Mekah perempuannya. Wajar Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Padahal Khadijah ini udah nggak mau nikah kayaknya. Udah trauma dia nikah. Biasa perempuan kalau ada masalah nggak mau nikah lagi ya. Ketemu yang pas. Dia adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Kalau fisik biasa, wajah Nabi itu biasa, orang Arab, keturunan Nabi Ismail, keturunan Sayyidah Hajar, campur Ibrahim Hajar. Hajar orang Mesir. Tahu sendiri orang Mesir kulitnya gimana? Ya, campur-campur. Nabi Ibrahim orang Babilonia, agak merah-merah gitu kulitnya. Tapi Sayyidah Khadijah bisa melihat keindahan itu. Maka kita curiga juga nih, jangan-jangan Sayyidah Khadijah itu mewarisi kolbunya Siti Hawa atau Sayyidah Bilqis. Siapa tahu? Kan kita nggak tahu. Semua orang kan mewarisi orang-orang sebelumnya, spiritnya, ilmunya, akhlaknya. Bapak ini kan nggak nyadar. Dulu mbahnya suka ngaji, ya turun ke sini. Ada yang suka mabuk, turun juga pak. Ada yang nyampur, dia tukang mabuk suka ngaji. Nah ini unik tuh. Di zaman Rasulullah ada, namanya Nuaiman. Ada yang begitu. Jangan coba-coba singgung Rasulullah, bisa digorok kita sama dia. Jadi dia cinta kepada Allah dan Rasul. Cuma dia punya kecanduan yang dia susah untuk mengatur dirinya. Waktu itu belum ada namanya terapi orang kecanduan narkoba. Zaman Sayyidina Umar. Baik. Udah jam 7:30 Cong. Kita jam berapa ini ya asyaknya? 7:30 ya. Jadi Nabi Muhammad itu menyebutkan imam akhir zaman itu keturunannya. Berarti maksud beliau apa? Itu Al-Mahdi itu mewarisi aku gitu maksudnya. Chip di dalam dirinya, spirit yang ada dalam dirinya, itu semangat yang ada di dalam diriku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa ya, dijadiin orang biasa kayak pemuda-pemudi di kampung tapi orang baik.
yang nggak pernah buat aneh-aneh, soleh biasa. Ada orang tengkar dia damain, kayak orang biasa, kayak pemuda taruna namanya, karang taruna, kira-kira begitu. Nabi memerankan itu, ngelakon namanya. Sampai kemudian datang perintah. Maka bertanya Abu Dzar ketika Nabi sudah sukses. Ini penutup sebelum Isya. Apa kata Abu Dzar? Wahai Rasulku, wahai kekasihku, kapan engkau tahu engkau seorang Nabi? Kapan engkau tahu engkau seorang Nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketika aku main waktu kecil, tiba-tiba ada 2 malaikat datang kepadaku dan membedah dadaku. Karena yang membedah malaikat, maka yang dia bedah bukan hanya fisik, jadi tidak berdarah. Di saat itu saudara susunya, anak dari Halimah Sa'diyah, berteriak karena anak kecil ngadu ke siapa? Nyari maknya. Mama, akhirnya gitu ya. Halimah Sa'diyah dipanggil, bapaknya dipanggil. Muhammad dibunuh orang. Datanglah Halimah, datanglah ayahnya, ayah susunya. Dilihat Nabi Muhammad udah guling-guling lagi, udah main pasir lagi. Bingung. Dikira anaknya ini main-main. Enggak. Ditanya, Muhammad, apa yang terjadi padamu? Gak ada apa-apa. Katanya tadi ada orang, iya, tapi gak bunuh aku gitu. Dilihat oleh Halimah, ada bekas seperti dibedah, tapi bedahnya canggih. Yang bedah siapa? Malaikat nur bukan, maka cepat sekali dan gak ada sakitnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad itu nur juga, dan nurnya lebih terang daripada nurnya malaikat. Jadi sebenarnya itu formalitas aja, dibersihkan dadanya, jantungnya. Kenapa? Beliaulah an-nur, beliaulah cahaya. Dituangkan nur hikmah, nur iman. Jadi beliau sudah tahu dirinya Nabi waktu dia masih kecil. Jadi kira-kira gimana nih pelajaran SD, pelajaran SMP-nya keliru nggak nih? Cerita-cerita guru di MDA-nya kurang update ya. Kata gurunya, ayo belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Hadisnya dari kita masih kecil sampai sekarang itu aja hadisnya. Dia nyuruh orang ngaji, baca, dia nggak baca. Padahal sekarang hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi tinggal download di Play Store. Iya, mudah. Dulu kita harus nyebrang sungai dulu, nyebrang gunung dulu, ketemu harimau dulu, ketemu singa dulu, bertengkar dulu sama harimau 7 kali, baru ketemu Kang Nandar. Ini ada kebingungan sebagian orang mengenai pencirian Al-Mahdi. Apakah pada fisik atau nasab atau bagaimana? Karena banyak yang kemudian terkecoh oleh hadis ini. Hadis ini tidak ada masalah, tapi orang membacanya tidak sabaran. Hadisnya apa? Riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 4285 dari awal kitab Al-Mahdi. Di situ Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi minni, Al-Mahdi keturunanku, bukan keturunan Siti Kontura. Siti Kontura adalah istri Nabi Ibrahim ketiga yang kemudian keturunannya banyak di Asia, terutama Asia Timur atau Asia Tenggara. Ajlal jabhah, jidatnya agak lebar ya, aknal unuf ya, hidungnya mancung, mungkin ada bedeknya atau gimana. Yamla'ul arda qistan wa adla, dan akan memenuhi bumi dengan qista. Qista itu keseimbangan, adla keadilan. Kama muli'at jawran wa zulma, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kekacauan dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, dia akan berkuasa 7 tahunan. Nah, di riwayat lain 9 sinin. Hadis ini banyak kemudian disalahpahami oleh banyak orang yang berjidat lebar dan berhidung mancung bahwa dirinya Al-Mahdi. Dan tidak sedikit yang datang kepada saya dengan modal jidat lebar dan hidung mancung lalu mengatakan, Ana Al-Mahdi ya Razi, saya Al-Mahdi. Saya senyum-senyum aja ya. Sebenarnya ini tidaklah dapat dipahami sampai Al-Mahdi itu diislah oleh Allah. Jadi pencirian jidatnya lebar segala macam itu akan sama semua.
semua yang mengaku Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya luar biasa. Al-Mahdi hakiki, apa kata Nabi? Ini hadis Abu Daud juga, dan hadis ini didiamkan oleh beliau, artinya hadisnya dianggap saleh, meskipun ada yang mendhaifkannya. Saya cenderung mengatakan hadis ini hasan, ya. Inna ibni hadza, Nabi SAW pernah diceritakan oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali berkalam, Inna ibni hadza, anakku Hasan. Nah, ini pun diperdebatkan apakah Hasan atau Husain, ya. Anakku ini Sayyidun, samahun Nabi SAW, yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama itu. Nabi memberikan nama kepadanya Al-Hasan, ya. Tapi ada ihtimal bahwa ini Husain, ya. Maka beberapa orang mengatakan Al-Mahdi keturunan Hasan. Bagi kita mudah, Al-Mahdi itu keturunan Hasan dan Husain, ya. Sayakhruj min sulbihi rajulun yusamma bismi nabikum yushbihu fil khuluqi la yushbihu fil khalqi. Akan muncul dari keturunannya, dari sulbinya, keturunan yang mirip dalam khuluq, akhlak, bukan dalam khalq, dalam bentuk postur tubuh. Nah, ini sangat jelas sekali, ya. Semua dzakara qissata yamla'ul arda qista. Lalu bercerita tentang setelah Al-Mahdi menguasai bumi. Berdasarkan dua riwayat ini, maka dapat kita komparasi, jangan baca hadis satu-satu saja, bahwa jangan terfokuskan oleh riwayat mengenai fisik Al-Mahdi, karena fisik Al-Mahdi dan nama, apalagi nama KTP yang disebut ismi, namanya adalah namaku, itu bukan nama KTP, karena di zaman Rasul tidak ada KTP. Nabi tidak langsung mengatakan KTP-nya sama dengan KTP-ku, tidak. ID card-nya sama dengan ID card-ku, tidak, bukan itu. Isim di sini isim rohani. Isim rohaninya sama dengan isim rohaniku. Isim kolbunya sama dengan isim kolbuku. Isim nafsiyahnya sama dengan isim nafsiyahku. Bedanya jasadnya. Kalau seandainya jasadnya persis sama dengan Rasulullah, sangat mudah sekali untuk menemukan Al-Mahdi, sangat mudah sekali untuk membunuh Al-Mahdi, ya. Maka saya geli aja melihat ada orang ngaku Al-Mahdi, dia kira mudah jadi Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan pengakuan. Al-Mahdi sebuah pergerakan yang digerakkan Allah ala minhajin nubuwah, dan ini gerakan bukan berdasarkan ra'yu, pikiran atau tebak-tebakan, apalagi cocok logi. Ada pertanyaan yang menurut saya menggelikan tapi benar. Apakah atau manakah sanad Al-Imam Al-Mahdi? Ya, Al-Imam Al-Mahdi itu gelar. Imam itu gelar, Al-Mahdi itu gelar. Al-Mahdi orang yang di-guidance, yang dibimbing langsung oleh Allah. Dia tidak bergerak dengan ro'yunya, dengan intelektualitas semata. Dia bergerak dengan kolbunya, dengan ruhnya. Karena ruhnya, kolbunya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing dari kecilnya, sedari kecilnya dibersihkan kalbunya, sebagaimana Rasulullah dibersihkan pada umur 5 atau 7 tahun. Maka Al-Mahdi juga mengalami hal itu. Kemudian melakukan seperti manusia biasa, memerankan hal-hal yang biasa diperankan manusia. Dulu beternak domba, berdagang, bekerja pada seseorang yang kemudian ternyata menjadi pasangannya. Itu mungkin akan berulang dalam formulasi yang berbeda, mempunyai kendaraan tertentu, warna tertentu, nanti akan terulang kembali. Dalam hal ini, apakah Al-Mahdi mempunyai sanad keilmuan? Tentu. Jika seorang faqih punya guru, seorang mursyid punya mursyid sebelumnya, pasti hal itu terjadi. Namun, siapakah mursyidnya? Kita tentu tidak dapat memastikan, tapi kita dapat menemukan ciri-cirinya. Bahwa al-isnad minad din, bersanad bagian dari agama. Tentu dalam thariqah dia ada sanadnya, dalam fikih dia ada sanadnya, dalam akidah dia ada sanadnya. Dan yang paling pasti, baginda Nabi SAW mengatakan apa? Al-Mahdi min walid Fatimah, Al-Mahdi minni, min itrati. Mahdi dari keturunan Fatimah, dari keturunanku. Ini asumsi saya saja. Semoga benar di sisi Allah dan Rasulullah. Hari ini kebanyakan zuriat Rasulullah akidahnya Ahlus Sunnah dengan manhaj Asy'ariyah. Ini bisa kita cek di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan sekitarnya, di India, bahkan di Mesir, sampai ke ujung Maroko. Mereka berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Bahkan kalau daerah sana,
itu mereka terang-terangan mengatakan besar kemungkinan seorang Al-Mahdi mempunyai sanad kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Ini tentu asumsi saya, ya, bisa jadi salah, tapi insya Allah ini mendekati kepada kebenaran. Dan yang kedua, kebanyakan zuriat Nabi hari ini bermazhab Syafi'i, tapi mengerti mazhab-mazhab yang lain, seperti Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni, dan para habib-habib di negeri kita. Kecuali ada Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau Maliki, tapi juga mengajarkan Syafi'i, maka boleh disebut Syekh Maliki wa Syafi'i ma'an, ya, sekaligus. Besar kemungkinan beliau juga bermazhab Syafi'i, tapi ini hanya asumsi saya, karena di beberapa kitab ulama Hanafiyah mereka mengatakan besar kemungkinan bermazhab Hanafiyah, yang Maliki mengatakan Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan Syafi'i, Hanbali mengatakan Hanbali. Pendek cerita, Al-Mahdi menguasai semua mazhab itu. Dan apakah Al-Mahdi ini punya sanad tarekat? Tentu. Jika tidak, apa legitimasinya bahwa ia terhubung kepada Nabi melalui sanad keilmuan tarekat? Pasti dia juga bersanad ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Namun dalam riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, bahwa bersanad itu ada dua sebenarnya. Bersanad secara fisik, ya, bertemu dengan seorang guru. Namun ada sanad secara rohani yang dikatakan oleh Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, yang bermimpi bertemu aku di alam mithali, di alam malakut, di alam jabarut, bukan alam carut marut seperti tidurnya kita. Pasti dia benarlah ia bertemu denganku. Dan dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, bahwa mimpi yang baik itu adalah sepotong sebagian dari kenabian. Maka pasti seorang Al-Mahdi mempunyai mimpi-mimpi yang terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak cukup, pasti ia sayarani yakzatan, dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW secara fisik. Namun sahabat-sahabat karena Allah, ingat, tidak semua zuriat Nabi yang sering bermimpi ketemu Rasulullah itu Al-Mahdi. Apalagi dia aku sebagai Al-Mahdi. Tidak mungkin, karena Rasulullah ketika sudah mendapatkan nubuat, bahkan setelah diangkat menjadi seorang Rasul, beliau pun tidak terang-terangan kemudian berdakwah. Bertahap dulu. Kenapa? Karena kafir Quraisy mengancamnya. Orang Yahudi pun di masa itu ingin membunuhnya, seperti yang dikatakan oleh Bukhairah, seorang rahib ahli kitab. Tidak mungkin mengumbar, karena ini urusannya nyawa. Pasti Allah sembunyikan, Allah rahasiakan di suatu tempat yang kita tidak tahu, yang diketahui hanya oleh ahlinya, oleh orang-orang yang mengenal keilmuan tentangnya. Semoga kita dapat segera mengenalnya, sehingga mengetahui visi hidup kita dan perjuangan kita yang sebenarnya. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti, ya. Tapi itulah sebutan dulu, ya. Mungkin dulu Syekh Sayyidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya, ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang.
karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin. Dan dia hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi dengan al-wujud al-mutlaq. Al-wujud al-mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran, dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila, apalagi melihat siapapun. Sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar, kemudian sebagaimana Al-Hallaj mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun zat Allah, sifat ingsun sifat Allah, nama ingsun nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah ini, melanggar dharma, kaedah seorang pezikir perindu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiyah di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an. Itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Nuruddin Araniri. Semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hanacaraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam, tidak ada yang bisa menghentikanmu wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal, disebut dengan ahadiyah itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah, ya. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling.
Kaulo Gusti, ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya, kenapa seorang Syekh Siti Jenar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan Ilahi? Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan mastasghartu nafsi ila ala Ali ibn al-Madini, aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lebur kecuali di hadapan Ibnul Madini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Al-Hallaj kita larang mengatakan ma fi jubbati ilallah? Kan dia sedang mabuk asik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu, kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang memuliakan Allah, mari berhusnuzan. Apa yang terjadi di zaman mereka itu sunatullah secara hukum fikih. Betul, pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang hakim qadhi mengatakan kamu dipenggal. Tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka, apakah kita masih salah faham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali, beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman Hallaj, saya akan selamatkan Al-Hallaj, saya akan bebaskan Al-Hallaj. Maka kami pun jika pantas mengatakan itu akan mengatakan yang sama. Jika di zaman itu kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al-Hallaj, memaklumi Syekh Siti Jenar. Tentu kita tidak pantas tentunya mengatakan hal itu, hanya Allah lah yang memantaskan kita. Wassalamualaikum. Orang yang disebut di awal sabiqun tapi munculnya belakangan akhir. Sedangkan para sahabat mereka as-sabiqun al-awwalun, yang disebut awal dan mereka muncul di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti orang-orang yang sekarang disebut ikhwan, mereka langsung berada di belakang ashab, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau di hadis lain? Seandainya Dajjal nanti keluar, aku bersama kalian, tentu aku langsung akan menjadi hujjah menyelamatkan kalian. Tapi jika tidak, kalian mengurusi diri sekalian sendiri. Siapa yang Nabi maksud? Ikhwan. Para ikhwan ini mereka mengurus dirinya sendiri. Sahabat dulu enak, bersama mereka ada Rasul. Di zaman ini tidak ada Rasul. Nabi mengabarkan ada Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi pun disembunyikan. Makanya nanti beberapa tahun ke depan akan muncul Mahdi palsu. Saya berharap jamaah di sini tidak ada yang terpedaya. 2026, 2007, 2028 akan muncul Mahdi palsu. Karena itu adalah masa-masa genting. Masa-masa genting. Sekarang sudah ada yang mulai muncul. Masa Mahdi mengobrolkan dirinya di YouTube. Juga ada juga Mahdi yang datang kepada saya. Jidatnya lebar, hidungnya sedikit mancung. Dia merasa keturunan Sayyidina Al-Hasan, lalu mengatakan dalam hatinya, Anal Mahdi. Sebelum dia berbicara rasa saka, itu terjadi. Tapi Nabi mengabarkan, nanti akan muncul dari kelompok ini yang jago baca Quran, banyak hafalannya, tapi tidak tembus ke dadanya. Jika kamu bertemu mereka, seranglah mereka. Apa maksud hadis ini? Mereka adalah tentara Dajjal. Maka tentara Dajjal itu, bahkan tentaranya tidak diizinkan dibunuh di masa Rasul, tapi diizinkan untuk diserang di zaman ini. Artinya apa? Perjuangan sekarang bahkan lebih berat daripada perjuangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka itulah yang disebut tentara Dajjal. Pemimpinnya disebut Dajjal. Semenjak zaman Nabi Nuh, para nabi sudah diperintahkan untuk mengingatkan umatnya. Dulu ketika Sayyidina Musa memarahi umatnya, lalu umatnya disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri.
Nabi Harun oleh beliau kemudian diperintahkan dibentak dan segala macam, jenggotnya ditarik. Tapi giliran bertemu Ad-Dajjal yang nama kecilnya adalah Samiri, Nabi Musa tidak berkala berkecuali lembut. Ma khatbuka ya Samiri, ada apa denganmu wahai Samiri? Artinya Nabi Musa pun tidak dapat izin untuk melawan. Jangan-jangan Dajjalnya lebih sakti daripada beberapa nabi. Betul, di zaman setelah Nabi Musa ada nabi yang masuk ke dalam pohon, itu pun dibunuh oleh umatnya. Ternyata umat itu di belakangnya ada Dajjal. Dan kita jarang dengar yang merusak dakwah Nabi Isa sebenarnya juga Dajjal, nyamar jadi pengikutnya bernama Yudas Iskariot. Maka benarlah kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Dajjal itu telah diwanti-wanti kemunculannya semenjak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3. Ada namanya Sam, ada Yafis, ya. Ada satu lagi, saya lupa namanya. Sam itu disebut bapaknya orang Arab. Dan Nabi Nuh dikasih tahu oleh Allah, dari keturunan ini muncul mereka. Dari keturunan-keturunan itu siapa saja beliau sudah dikasih tahu. Maka Nabi Nuh mengatakan, hati-hati terhadap Dajjal. Nabi Ibrahim juga mengingatkan, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi si Dajjal diberikan izin di masa kecilnya untuk melihat takdirnya di masa akhir, bahwa yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Maka ia membuat skenario untuk membunuh Nabi Isa ketika umur Nabi Isa 33 tahun. Berhasil atau tidak? Gak berhasil. Gak berhasil ya? Allah angkat Nabi Isa ke langit kedua. Jadi sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Tubuh Nabi Isa apa bedanya dengan tubuh kita? Ternyata Nabi Isa tubuhnya disiapkan oleh Allah dari makanan-makanan surga yang dimakan oleh Sayyidatuna Maryam. Masih ingat kisah Sayyidatuna Maryam? Setiap menginginkan buah, Allah kirim malaikat untuk membawa buah dari surga. Ternyata itu adalah untuk membuat awet Sayyidina Isa. Kalau dihitung sekarang umur Nabi Isa surah 2021. Masih hidup? Masih hidup. Takdirnya Dajjal adalah terbunuh di tangan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa hampir terbunuh oleh Dajjal. Berarti Dajjal ini juga masih lebih kuat dari Nabi Isa di zaman beliau masih muda, umur 33 tahun. Maka nanti imam yang kita tunggu-tunggu dan hadisnya sahih disebut Al-Imam Al-Mahdi. Inilah pemimpin ikhwan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al-Mahdi mengizinkan dan memberikan pedangnya kepada Sayyidina Isa untuk melawan Dajjal. Maka Sayyidina Isa di akhir zaman berbeda kekuatan dengan Sayyidina Isa yang dulu. Setiap kali disebut Nabi Isa di depan Dajjal, Dajjal itu lari dan keluar. Kenapa? Dia tahu takdirnya akan dibunuh oleh Isa. Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus. Ketika turun, dia masuk masjid. Sudah ada Imam Mahdi bersama para ikhwannya memimpin sholat. Ketika datang Nabi Isa, Al-Mahdi mengatakan, wahai Nabiullah Isa, silakan engkau jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Al-imamukum minkum, imam kamu dari kamu. Artinya apa? Nabi Isa ketika diutus kembali nanti, ia menjadi pengikut Al-Mahdi. Maka Nabi Isa nanti menjadi seorang wali, walaupun pernah menjadi nabi,
Cuma jabatan kenabian, kerasulannya tidak berlaku. Yang berlaku hanya beliau sebagai seorang wali yang membersamai raja para wali, Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Apa maksud saya menceritakan ini? Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis juga ahli qalbu, mengatakan ada 12 nabi yang hadisnya sahih berdoa mengatakan, ya Rabb, jadikan kami nabi yang ikut berjuang di akhir zaman. Sayyidina Isa adalah salah satu nabinya. Doanya dimakbulkan. Maka orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, kita ini, pilihannya nanti dua aja Pak. Pengikut Mahdi, pengikut Dajjal. Dua aja. Mau yang mana Pak? Al-Mahdi. Karena pengikut Al-Mahdi ini Allah sembunyikan ciri-cirinya, karakter-karakternya, maka banyaklah orang mencocokloginya, mencocokkan dirinya, kelompoknya sebagai Al-Mahdiyin. Inilah tantangan kita di akhir zaman, ya, tantangan kita di zaman ini. Nabi Isa, sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa. Nabi Musa dulu mengatakan, ya Rabb, jadikan aku nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Hai Musa, akhir zaman sudah ada nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa melihat perjuangan akhir zaman, bagaimana mulianya. Maka Nabi Musa berdoa, ya Rabb, kalau begitu cukup jadikan aku salah satu umat di akhir zaman. Selevel Nabi Musa yang bisa membelah laut dengan izin Allah, dia berdoa menjadi umat akhir zaman. Ini yang hadir ini pernah berdoa nggak dulu? Nggak ingat ya? Saya juga nggak ingat. Ya. Tapi kita ditakdirkan sekarang menjadi umat akhir zaman. Ini plus minus. Umat di akhir zaman itu plusnya disebut Rasulullah ikhwan, minusnya semua maksiat dari awal penciptaan Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad dikumpulkan di zaman ini. Maka tiada maksiat di muka bumi dulu kecuali semua ada di akhir zaman. Dulu ada orang laki suka laki, sekarang ada nggak? Dulu ada orang riba, sekarang riba banyak. Dulu orang-orang ngapain? Durhaka kepada orang tuanya, sekarang tambah banyak. Sebut semua maksiat, dulu, sekarang ada semua. Dulu ada orang pengen ganti kelamin gak jadi-jadi, sekarang jadi transgender. Ya. Kasihan teman-teman yang seperti itu. Kita gak membenci mereka, kita cuma kasihan. Menyiksa diri sendiri dengan begitu. Sebut semua maksiat yang dulu ada, sekarang ada semua. Namun Allah kasih lain. Dulu untuk dapat satu hadis 3 bulan. Sekarang dapat hadis cukup 3 detik, ketemu di Google, ketemu di aplikasi. Benar gak? Maka nanti di akhir zaman, selama masih ada orang membaca Allah, Allah dengan lisan ataupun kalbunya, kiamat akan Allah undur. Masih ingat Rasulullah SAW, ada pedang sudah di lehernya. Beliau lagi tidur-tiduran istirahat saat letih berperang. Beliau kemudian rehat di satu bawah pohon. Pedang sudah terhunus di lehernya. Apa kata orang yang memiliki pedang? Wahai Muhammad, may yamna'uka min sayfi. Siapa yang dapat melarangmu, menahanmu dari pedangku? Hadis Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda. Apa kata Nabi? Nabi membacanya dengan kalbunya, diterjemahkan dengan lisannya. Allah. Bergetarlah orang ini, dia terkejut. Lalu dia kemudian melawan lagi dan mengatakan, siapa yang bisa menahanmu?
Nabi pun mengulang kembali Allah sampai 3 kali. Dia kemudian terjatuh. Di saat itu dia bangkit dan dia bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang nanti dimiliki oleh tentara Al-Mahdi. Dia cukup baca Allah, musuhnya bisa kalah. Maka jangan buang-buang energi sekarang membentak sesama muslim dengan takbir. Tapi gunakan takbir itu nanti untuk melawan musuh Allah. Karena ini mau dekat 2023, 2024, tahun politik, benar gak? Mungkin bisa jadi lebih parah atau mungkin lebih adem, kita nggak tahu. Kalau seandainya nanti tambah parah, kita akan saksikan orang Islam membentak orang Islam cuma karena beda pilihan. Bentakannya bukan dengan kau, tapi bentakannya menyebutkan nama Allahu Akbar. Kalau itu terjadi nanti, maka siap-siap saja nama agung ini menjadi nggak sakral lagi. Tapi kesakralan ini dijaga di kolbu ahli-ahlinya. Yang mereka kalau sebut nama Allah, bergetar kulitnya, bergetar kolbunya, berdiri bola bulu romanya, semuanya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, teman-teman jemaah yang hadir, pesan saya cuma satu: cari ilmu zikir membaca nama Allah di kolbu. Insya Allah nanti dapat selamat di akhirat. Dapat selamat di dunia, selamat di akhirat. Di akhirat nanti amal kita mungkin tidak diterima, tapi kalau kolbu sudah pernah membaca nama Allah dengan teknik yang benar, wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya, itu getaran akan di-save, disimpan di dalam kolbu. Ketika amal kita tidak ada satu pun diterima, Allah akan menimbang isi kolbu yang dulu pernah bergetar. Ditimbanglah dengan semua dosa, maka nama itu lebih berat dari semua dosa. Seandainya pun Dajjal memang mengalahkan kita, di kolbu ada nama Allah, kita tidak akan merubah akidah. Bayangkan sekarang kita sudah nggak minum pakai air sumur, air mata air, kita minum pakai air galon, bener gak? Nanti akan ada masa air galon tidak ada satupun, PDAM nggak mengalir, orang bisa berebut cuma karena satu gelas ini, bisa bunuh-bunuhan. Karena mereka menganggap kehidupan ada pada air. Padahal yang maha menghidupkan adalah pencipta air, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah tidak menunjukkan kesaktian-kesaktiannya, mukjizat-mukjizatnya? Karena Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Yang penting sahabat itu kuat dulu akidahnya. Seandainya Nabi langsung menunjukkan mukjizat-mukjizat, karamah-karamah, maka para sahabat akan menyembah Nabi Muhammad seperti sahabat-sahabat Isa sebagian menyembah Nabi Isa, karena beliau menunjukkan kesaktian sebelum umur 30. Dari lahir sudah sakti. Nabi Muhammad menghindarkan itu semua. Sampai umur 40 baru beliau buka-bukaan, baru ditunjukkan. Itu pun belum ditunjukkan mukjizat. Setelah 53 tahun pindah ke Madinah, baru bertahap keluar mukjizat-mukjizatnya. Setelah akidah umat kuat, baru Rasulullah menampilkan mukjizatnya. Air tidak ada, sahabat tidak satupun menyembah air, tidak satupun bunuh-bunuhan karena air. Maka Rasulullah kemudian mengeluarkan air dari tangannya. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyembah Rasulullah kalau air sudah keluar dari tangannya. Nanti Dajjal akan menahan hujan 3 tahun lamanya lebih. Di saat itu semua orang kehausan, lalu dia bawa hujan, dia bawa air. Akan banyak nanti umat manusia menyembah Dajjal cuma karena air, cuma karena makan. Maka sekarang didik anak kita puasa Senin Kemis. Gak bisa puasa Senin, gak bisa didik anak kita bahwa kenyang bukan dari nasi, segar bukan dari air, tapi dari Allah pencipta nasi, pencipta air. Seandainya nasi tiada, air pun habis, anak kita tidak menyekutukan Allah dengan air. Siap mengajarin anak begitu? Ya, adik-adik ini
Jangan sampai kalian nanti nyembah air atau nyembah orang yang bawa air. Apakah Rasulullah selalu atraksi menunjukkan kesaktian? Tidak. Beliau menunjukkan karomahnya, mukjizatnya itu hanya di waktu-waktu genting. Waktu di Madinah jarang sekali. Tapi suatu saat ketika berperang semua air habis, maka beliau kemudian menggunakan izin dari Allah untuk mengeluarkan air dari tangannya. Pernah juga sekali di Madinah, sudah 3 hari Rasulullah dan sahabat kehabisan bahan makan. Karena perang itu membuat miskin suatu negara. Nabi selesai perang, habislah semua perbendaharaan. Mereka tidak makan 3 hari 3 malam di Madinah. Lalu ada seorang sahabat menyimpan gandum, menyimpan kurma, dan mempunyai beberapa potongan daging, tapi hanya cukup untuk 3 atau 5 orang. Sahabat yang belum makan hampir 50 orang. Apa kata Nabi? Ya sudah, 5 orang masuk. Selesai langsung keluar, masuk lagi 5 orang. Berapa kali 5 tuh? 10 kali. Tapi nasinya tidak pernah habis. Itu terjadi dalam riwayat Imam Tirmidzi. Baik, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan tentang ikhwan yang Nabi sebut mengenai akhir zaman. Ini sangat penting sekali, supaya kita ngaji akhir zaman tidak cocok logi. Ngaji akhir zaman harus dengan hadis yang sahih, pemahaman yang tepat. Semoga Allah jadikan kita, keturunan kita sebagai pejuang-pejuang di akhir zaman yang memperjuangkan akidah yang sahih, akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.